Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Smart School dengan Ibu Rusni Lawarni dalam mata pelajaran kimia. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik anak-anakku, halo, selamat pagi. Pasti hari ini Senin yang pas penuh dengan semangat ya. Apalagi menjelang detik-detik kita mau ujian semester. Nah, kembali lagi bersama dengan Ibu dalam It's Chemistry Time. Kita belajar kimia dengan asik dan menyenangkan. Oke, baik. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari dan apa yang kita lakukan dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Oke, baik. Berdoa selesai. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bahagia ya. Dan seperti biasa, jika ada teman kita yang lagi sakit, kita doakan juga semoga lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas bersama dengan kita semua di sekolah. Nah, apa nih yang akan kita pelajari pada sesi kali ini? Nah, pada sesi kali ini kita akan kembali membahas materi tentang sel elektrolisis. Nah, ini sekalian merecall lagi nih pemahaman anak-anakku tentang materi sel elektrolisis sebagai persiapan untuk ujian semester nanti. Semoga kita semakin mantap, materi dan konsepnya semakin kita pahami lagi ya. Nanti di sini kita akan banyak membahas tentang soal-soal yang terkait dengan sel elektrolisis. Oke, sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini? Yang pertama, nanti anak-anakku akan memahami susunan sel elektrolisis. Lalu yang kedua, menganalisis reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Kemudian yang terakhir, menerapkan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nih ya, pada sesi kali ini kita punya 3 tujuan. Terlihatnya banyak, tetapi kita hanya akan merecall kembali konsep-konsep dan mempermantap pada soal-soalnya nanti ya. Jadi memahami susunan sel elektrolisis, nanti kita akan menganalisis reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis dan bagaimana sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bicara tentang sel elektrolisis, ayo apakah anak-anakku sudah ada melakukan praktek menyepuh? Mungkin sudah ada yang menyepuh cincinnya supaya terlihat lebih cerah lagi, terlihat lebih baru, atau mungkin ada yang menyepuh sendoknya supaya menjadi warna keemasan, atau praktikum yang lain dilakukan. Nah, tentunya seru kan melakukan praktikum kimia. Nah, kita lihat kita recall lagi apa-apa sih yang terkait dengan sel elektrolisis.
Yang pertama, masih ingat kan? Sel elektrolisis ini termasuk reaksi redoks yang terjadi tidak spontan. Nah, karena terjadi tidak spontan, maka perlu dialiri oleh arus listrik. Nah, ingat ya, terjadi tidak spontan. Kemudian yang kedua, pada sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ingat ya, mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Tentunya anak-anakku sudah paham kan? Kemudian yang ketiga, pada sel elektrolisis itu ada apa? Ada katoda dan ada anoda, di mana katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi dan pada anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Ini sama dengan sel volta. Jadi ada persamaan antara sel elektrolisis dengan sel volta ini pada reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Ingat, kare katoda reduksi berarti anoda adalah oksidasi. Oke, apalagi nih yang terjadi pada sel elektrolisis? Yang keempat, ingat, kenapa? Nah, kalau di sel volta apa? Kapan ya? Kenapa itu maksudnya dalam katoda itu adalah elektroda yang bermuatan negatif, kemudian anoda itu bermuatan positif. Jadi untuk memudahkan anandaku mengingat KNAP atau kenapa? Katoda negatif, anodanya positif. Lalu apalagi yang terjadi pada sel elektrolisis? Jadi arus listrik nanti mengalir dari anoda yang merupakan kutub positif ke arah katoda yang merupakan kutub negatif untuk arus listrik. Bagaimana dengan elektronnya? Bagaimana arus elektronnya? Elektronnya nanti akan mengalir dari katoda ke anoda. Jadi terbalik dengan arus listriknya. Oke, sudah diingatkan 6 konsep dasar tentang sel elektrolisis. Diingat ya, ini yang paling penting juga nih untuk kalian ingat tadi. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Lalu katoda tempat terjadinya reaksi reduksi dan anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa-apa sih komponen dalam sel elektrolisis? Yang pertama, tentunya ada sumber listrik yang menyuplai arus listriknya. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa sel elektrolisis ini tidak spontan, berarti membutuhkan sumber listrik. Kemudian yang kedua apa? Di dalam komponennya itu pasti tadi ada elektroda, yaitu ada anoda, di mana reaksi ini di anoda terjadi reaksi oksidasi. Lalu apalagi? Ada katoda yang tadi kare, katoda reduksi. Jadi katoda di mana reaksi reduksi terjadi. Nah, apalagi nih yang harus ada dalam sel elektrolisis? Ini tidak boleh ketinggalan zat yang dapat menghantarkan listrik. Jadi harus ada zat elektrolit. Nah, masih ingat kan zat elektrolit ini pada sel elektrolisis itu ada dua. Ada yang dalam bentuk larutannya, ada juga yang dalam bentuk lelehan. Nih kalian harus ingat ya, karena ini akan terkait dengan konsep reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, ada zat elektrolit dalam bentuk larutan dan ada juga zat elektrolit dalam bentuk lelehan. Gimana nih? Sudah semakin paham ya tentang sel elektrolisis? Apalagi anak-anakku semua pasti sudah belajar ya bersama dengan guru pendamping dan juga sudah diajarkan juga pada sesi Smart School sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Apalagi nih? Nah, tadi Ibu banyak menjelaskan tentang sel elektrolisis. Nah, di pekan sebelumnya kalian belajar tentang sel volta. Apa nih perbedaan antara sel volta dan sel elektrolit? Tadi kan persamaannya sudah bilang mereka punya katoda dan katoda tempat terjadinya reduksi dan anoda tempat terjadinya oksidasi. Dari 6 hal yang Ibu sampaikan sebelumnya, di situ anandaku bisa melihat oh ternyata sel elektrolisis itu berbeda dengan sel volta walaupun mereka sama-sama elektrokimia, tetapi ada proses yang berbeda kan. Nah, kita lihat ya anak-anakku semua, apa sih perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis? Yang pertama dari reaksi redoksnya.
Nah, betul. Sel volta itu adalah reaksi spontan. Sedangkan sel elektrolisis adalah reaksi tidak spontan. Tadi sudah, kalau sel volta tidak spontan berarti dia menghasilkan listrik. Perubahan energinya dari kimia menjadi listrik. Sedangkan sel elektrolisis yang merupakan reaksi tidak spontan berarti itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini ya bedanya ya, ada dua perbedaan terkait ketika dia spontan, maka reaksi kimia itu yang menghasilkan energi listrik. Masih ingat kan baterai alternatif? Mungkin ada yang sudah melakukan praktikum, ada yang membuat baterai alternatif dari kentang, ada yang jeruk, bahkan ada yang inovasi dari kulit pisang, ada juga yang dari kulit pepaya, ada juga yang menggunakan arang sekam. Wah, pasti sudah ada nih yang praktik ya di sekolahnya. Kemudian kalau sel elektrolisis itu tadi dari listrik menjadi kimia, jadi membutuhkan sumber listrik. Nah, apalagi perbedaannya pada kutub elektroda? Tadi apa? Ada kapan dan ada kenapa. Nah, kalau di sel volta itu kan kapan? Katoda positif, anodanya negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis tadi yang katodanya negatif, kemudian anodanya yang positif. Oke, bisa kan dibedakan? Nah, kalau tipsnya sih dari ibu, biasanya ibu hanya mengingat salah satunya karena hanya dua yang dibandingkan. Tidak perlu kita ingat keduanya karena biasanya akan mengacaukan ketika kita lupa membandingkan. Jadi Anandaku boleh mengingat yang sel volta atau mengingat yang sel elektrolisis. Apakah kapannya atau kenapnya tadi? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang apakah masih ada perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis? Ternyata masih ada. Jadi arah arus listrik kalau pada sel volta itu dari katoda menuju ke anoda. Sedangkan sel elektrolisis dari anoda menuju ke katoda. Arah elektronnya juga kebalikannya ya. Kalau sel volta anoda ke katoda, kalau elektrolisis dari katoda ke anodanya. Nah, ini dari susunan selnya, Nandaku juga bisa. Pada sel volta itu terdapat dua tabung. Nah, di sini ada dua tabung memisahkan antara anoda dan katoda. Sedangkan pada sel elektrolisis itu berada dalam satu tabung. Jadi elektrodanya, anoda dan katoda itu berada dalam satu wadah. Kalau sel volta berada pada wadah yang berbeda. Kemudian jelas sekali di sini ada lampu sebagai indikator apakah sel volta ini berlangsung spontan atau tidak. Ketika Anandaku membuat sel volta dan lampunya tidak menyala berarti ada sesuatu nih. Karena tidak menghasilkan sumber listrik. Kalau di elektrolisis justru ada baterai tadi yang digunakan sebagai sumber arus listriknya. Oke, kelihatan kan bedanya ya? Antara sel volta dan sel elektrolisis kita lihat dari susunan selnya. Oke, sudah diingatkan Anandaku semua ya, pasti semakin mantap nih pemahamannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apalagi nih? Setelah kita membedakan, kita mau tahu lagi reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama tadi tentunya dari zat elektrolitnya. Tadi Bu sudah sampaikan bahwa zat elektrolit ini ada dua jenisnya. Ada yang dalam bentuk larutan dan ada juga yang dalam bentuk lelehan. Ayo, pasti kalian tahu kan apa beda antara larutan dan lelehan. Kalau larutan kan pasti membentukkan pelarut. Biasanya pelarut yang digunakan adalah air atau H2O. Sedangkan dalam bentuk lelehan tidak ada pelarutnya, tidak ada H2O. Nah, di dalam larutan karena ada H2O, maka H2O atau air ini nanti akan mempengaruhi reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Kemudian ada lagi faktor yang kedua, yaitu ada elektroda yang digunakan. Ada elektroda yang bersifat iner dan ada elektroda yang bersifat tidak iner. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya jika menggunakan elektroda iner dan menggunakan elektroda tidak iner.
Nah, kita lanjut. Kita lihat dulu. Jika elektrolit yang digunakan ini adalah larutan dalam bentuk larutan. Nah, ingat ya, dalam bentuk larutan itu pasti ada H2O. Ingat, H2O ini nanti akan memberikan pengaruh. Nah, kita lihat dulu, karena ada dua, ada katoda dan anoda, otomatis ada reaksi yang terjadi pada katoda dan ada reaksi yang terjadi pada anoda. Yang pertama, jika kationnya berasal dari golongan 1A. Apa sih itu kation? Ion yang bermuatan positif. Nah, kalau dia dari golongan 1A, golongan 2A, kemudian aluminium serta mangan, maka reaksi reduksi di katoda adalah reduksi air. Karena ada larutan, ada airnya, jika kationnya adalah 1A, 2A, ada aluminium dan ada mangan, maka yang mengalami reduksi bukan kationnya, tetapi H2O-nya. H2O ini akan tereduksi dengan reaksi seperti yang kalian lihat, 2H2O ditambah 2 elektron, ditambah 2 OH- ditambah H2. Jadi dia tereduksi di sini menjadi H2, dari positif 1 menjadi 0, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ingat ya, kalau dia dari golongan alkali, alkali tanah, aluminium dan mangan. Masih ingat kan waktu kita belajar kimia unsur? Apa saja di alkali tanah? Ada lina, kuning, rambut, cemas, perasaan. Kalau di golongan 2A, beli mangga campur sirup baru rasa, ditambah dengan Al dan Mn. Yang mengalami reduksi adalah H2O-nya. Oke, kita lanjut. Apa lagi? Nah, selanjutnya reaksi pada katoda. Jika kationnya berupa H+ dari suatu asam, maka akan tereduksi menjadi gas hidrogen. Berarti H+-nya yang mengalami reaksi. Dia dari H+, dari ion redoxnya, biloxnya. Plus 1 menjadi dengan gas H2. Nah, jadi yang mengalami reduksi adalah H+-nya menjadi H2. Kemudian, nah, jika kationnya selain tadi alkali, alkali tanah, Al dan Mn, maka yang tereduksi adalah logamnya. Nah, jadi logam-logam selain logam yang berada pada golongan alkali, alkali tanah, aluminium, dan Mn, ini yang akan tereduksi adalah logamnya. Tereduksi menjadi logamnya. Jadi langsung ion logam tersebut. Nah, jadi dengan reaksi umumnya jadi Lx plus. Nah, nanti berapa jumlah muatannya ditambah dengan jumlah elektron membentuk padatan logamnya. Oke, sudah bisa ya. Jadi ini tadi yang harus kalian perhatikan, bagaimana kalau dia dari golongan alkali, alkali tanah, Al dan Mn, kemudian jika dia H+ dari suatu asam, lalu jika selain dari alkali, alkali tanah, Al dan Mn itu sendiri. Nah, lalu nih yang perlu kalian perhatikan, reaksi pada anoda. Tadi pada katoda kan yang mengalami reduksi. Nah, sekarang pada anoda yang mengalami oksidasi. Bagaimana nih? Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan. Nah, harus kita perhatikan. Di anoda itu kalian harus betul-betul memperhatikan apakah elektroda yang digunakan itu bersifat inert atau tidak inert. Kalau inert berarti dia sukar bereaksi. Makanya jika menggunakan elektroda inert, elektroda itu tidak ikut bereaksi. Nah, dua elektroda inert itu adalah PT dan karbon. PT atau karbon. Jadi salah satunya jika menggunakan PT berarti dia termasuk elektroda inert. Kalau menggunakan karbon berarti dia elektroda inert juga. Jadi tidak ikut bereaksi. Nah, nanti ada yang bertanya, Bu, beberapa buku ada PT, C dan ada AU. Nah, beberapa referensi mengatakan bahwa AU itu juga akan ikut bereaksi. Makanya kita fokus Ibu ambil PT dan C. Nah, selain itu yang paling banyak sering kita dapatkan soalnya itu juga terkait dengan platina dan karbon. Atau biasanya juga dia dalam bentuk grafit. Nah, bagaimana reaksinya? Jika menggunakan elektroda inert, jika anion OH+ dari satu basah, maka yang teroksidasi adalah
Maksudnya yang teroksidasi adalah sisa basanya, yaitu OH-nya. Bukan lagi elektrodanya, tetapi OH-nya yang mengalami oksidasi menjadi H2O dan gas H2. Jadi sini kelihatan ya, 4 OH- dalam bentuk larutan menghasilkan 2 H2O dalam bentuk liquid, ditambah dengan O2, gas O2 ditambah dengan 4 elektron. Jadi ini yang reaksi terbentuk jika anionnya berasal dari OH- dari suatu basa. Ingat, jika elektrodanya inner. Kemudian yang kedua apa? Jika anionnya sisa asam halida. Asam halida itu apa saja? Ada Cl-, ada Br-, dan I-. Ini yang dari golongan 7A kan? Cl, Br, dan I. Maka ion-ion ini yang teroksidasi menjadi molekulnya. Dia dari Cl-, ya, dari Cl- menjadi Cl2, membentuk gas Cl2. Jadi mengalami oksidasi adalah anion sisa asam halida. Kalau dia dari anion OH-, maka OH-nya ini yang teroksidasi menjadi H2O dan gas O2. Diingat ya. Nah, yang ketiga apa? Kalau dia sisa asam oksi. Yang mana sih sisa asam oksi itu? Asam yang mengandung oksigen. Misalnya apa? SO4 2-, NO3-, kemudian CO3 2-. Ini sisa asam oksinya tidak teroksidasi. Tetapi yang teroksidasi adalah H2O-nya. Ingat ya, karena ini masih dalam larutan. Masih ada tuh airnya. Jadi ingat, kalau sisa asam oksi, yang teroksidasi adalah H2O, menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Oke, bisa ya diingat ya. Kalau elektroda inert berarti tidak ada hubungannya sama elektrodanya. Elektrodanya nanti tidak muncul dalam reaksi, tetapi yang diperhatikan langsung ke anionnya. Jika anionnya OH-, maka anion itu, OH- itu yang mengalami oksidasi. Kalau dia sisa asam halida, berarti sisa asam halida itu, ion halida itu yang teroksidasi. Nah, kecuali asam oksi, ingat ya, kecuali asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Oke ya? Nah, lanjut. Bagaimana kalau dia elektroda tidak inert? Berarti selain PT atau C, karbon. Nah, jika elektroda yang digunakan non-inert, maka logam elektroda akan mengalami oksidasi. Jadi, elektroda itu yang langsung mengalami oksidasi. Jadi, misalkan menggunakan elektroda perak Ag, berarti Ag-nya yang teroksidasi. Atau misalkan Cu, berarti Cu-nya yang teroksidasi. Contoh kan bisa dilihat, Ag dia menghasilkan Ag+ ditambah elektron. Kemudian kalau dia Cu atau tembaga, dia reaksinya 2Cu dalam bentuk padat menghasilkan Cu2+ dalam bentuk aqua larutan ditambah dengan 2 elektron. Oke, bisa ya? Nah, itu ingat saya nak. Kalau tidak inert berarti elektroda itu yang teroksidasi. Oke, nah ini baru larutan. Bagaimana kalau lelehan? Nah, Bu, banyak sekali ya ternyata tidak nak. Cukup walaupun konsepnya banyak, tapi kalian hanya memahami nih. Dalam larutan itu ada H2O, berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapan H2O-nya yang teroksidasi atau tereduksi, atau kapan anion dan kationnya yang teroksidasi atau tereduksi. Nah, jika lelehan tidak ada H2O yang mempengaruhi, karena langsung tuh zatnya yang dilelehkan. Sama kalau misalkan kita membuat karamel kan, langsung tuh gulanya saja yang dilelehkan. Atau garam, dia langsung dilelehkan, tidak perlu dilarutkan ke dalam air. Jadi tidak ada lagi H2O yang mempengaruhi reaksi. Nah, jika elektrolitnya dalam bentuk lelehan, maka reaksi pada katoda, semua jenis kation, jadi semua jenis kation akan langsung mengalami proses reduksi. Mau dia alkali, mau dia alkali tanah, mau Al, mau Mn, atau logam-logam yang lain, semua langsung tereduksi. Oke ya? Nah, bisa kan? Nah, sekarang bagaimana kalau pada anoda? Pada anoda sama nak, tetap diperhatikan lagi menggunakan elektroda apa?
Oke, sorry. Jadi menggunakan elektroda apa? Jika elektrodanya inner, apa tadi yang inner? PT dan C. Nah, platina dan karbon. Anion akan mengalami proses oksidasi dengan ketentuan anionnya itu adalah ion oksida dan anion dari ion halida. Nah, ini yang mengalami oksidasi. Nah, bagaimana kalau tidak inner ya? Mudah saja. Kalau dia elektroda tidak inner, berarti elektrodanya yang mengalami proses oksidasi. Langsung saja oksidanya yang mengalami proses oksidasi. Tidak perlu lagi memikirkan apa lagi nih yang teroksidasi. Nah, lihat saja karena bukan PT dan bukan C, tadi apa? PT dan C, maka logam itulah yang langsung teroksidasi pada anoda. Oke, bisa kan membedakan ya antara larutan dan lelehan, Ibu? Ingatkan lagi, ulangi lagi. Kalau larutan berarti ada faktor dari H2O, sedangkan di lelehan tidak ada. Oke, lalu ingat ada elektroda inner dan ada elektroda tidak inner. Mudah, kalau inner kan hanya ada dua, PT dan C. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita masuk di sesi pembahasan soal. Nah, biasanya soal-soal yang banyak dilatihkan yaitu kita diminta untuk menentukan reaksi elektrolisisnya. Nah, reaksi apa yang terjadi pada katoda? Reaksi apa yang terjadi pada anoda? Kemudian siapa yang bereaksi? Yang mengalami reduksi apa? Yang mengalami oksidasi? Nah, kita lihat ya, anak-anakku. Soal yang pertama. Tentukan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon C. Nah, di sini ketika kita mendapatkan soal seperti ini, yang harus kalian perhatikan tuh apa sih? Apa yang dielektrolisis? Apa elektrodanya? Nah, itu yang dua yang penting. Kita harus tahu apakah dia larutan kah atau lelehan, kemudian apakah dia elektroda inner atau elektroda tidak inner. Di sini kita jelas sekali ada larutan. Nah, jadi ingat dia larutan. Kalau ada larutan, oh berarti ada H2O. Kemudian menggunakan elektroda karbon. Elektroda karbon tadi apa? Inner kah atau tidak inner? Nah, ternyata karbon tadi apa? Inner. Kita sudah dapat dua kuncinya nih, larutan dan menggunakan elektroda inner. Selanjutnya, apa yang harus kita membuat reaksi ionisasi karena larutannya adalah NaCl, maka NaCl itu nanti terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Berarti ini adalah kationnya dan ini adalah anionnya. Oke ya, jelas ya anakku ya. Nah, perhatikan Na. Oh, Na larutan. Na itu di golongan berapa sih? Ingat lagi. Na. Oh, Na ada tuh. Halina, lina, kuning. Oh, Na ternyata ada di golongan 1A atau golongan alkali. Nah, karena alkali tadi berarti, Bu, kalau alkali yang tereduksi itu adalah H2O. Nah, kita lihat betul kah? Jadi katoda yang mengalami reaksi adalah H2O-nya. Reaksinya adalah 2H2O dalam bentuk liquid ditambah dengan 2 elektron menghasilkan gas H2 ditambah dengan 2 OH-, ya kan? Karena Na termasuk golongan alkali sehingga yang mengalami reduksi adalah H2O. Bagaimana dengan anoda? Di sini anionnya adalah Cl-. Berarti sisa halida. Halida kan tadi ada Cl, ada Br, dan ada I. Berarti langsung dia yang mengalami oksidasi. Jadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Ya kan? Tinggal anak-anakku ingat saja. Oh, karena dia kationnya Na+, kemudian anionnya Cl-. Lalu menggunakan elektroda inner, yaitu karbon. Nah, sekarang bagaimana reaksinya? Kita lihat di sini. Mudah, nak. Elektronnya sudah sama, seimbang. Nah, jadi ini tinggal kita hilangkan saja. Tinggal kita turunkan jadi 2 Cl- ditambah dengan 2 H2O menghasilkan Cl2 ditambah H2 ditambah dengan 2 OH-
min. Nah, tinggal dihitung ya. Nah, pernah diberikan tips juga, jika elektronnya tidak sama berarti kita kalikan. Kebetulan ini elektronnya sama, jadi langsung saja. Elektronnya sudah sama, tinggal dikurangkan saja atau dihilangkan, maka kita dapatkanlah reaksi elektrolisisnya. Seperti yang Anandaku bisa lihat sama-sama. Gimana nih? Bisa mudah kan? Tinggal mengingat saja, apakah dia larutan atau lelehan, kemudian apakah dia iner atau tidak iner. Nah, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, apa nih soal berikutnya? Soal berikutnya, tentukan reaksi elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda besi. Nah, sudah yang berbeda nih. Masih dia larutan. Masih larutan. Berarti ingat kalau dia masih larutan, ada bayang-bayang H2O. Nah, kemudian elektrodanya besi. Oh, besi bukan PT, bukan Cu. Berarti tidak iner. Nah, berarti ini besinya tidak iner akan ikut bereaksi CuCl2. Bagaimana tahapannya nih? Langsung Ibu perlihatkan. Nah, jadi ionisasinya CuCl2 menghasilkan Cu2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, di katoda langsung nih Cu-nya, kationnya. Karena dia bukan alkali tanah, bukan Al, bukan juga Mn, sisa basa dan sisa asam oksi juga bukan. Berarti dia logamnya yang langsung tereduksi dengan reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dalam bentuk solid atau dalam bentuk padat. Lalu anoda. Karena dia adalah elektroda tidak iner, maka yang mengalami oksidasi adalah elektrodanya, yaitu besinya, bukan Cl. Karena dia elektroda tidak iner. Maka reaksinya adalah Fe dalam bentuk solid menghasilkan Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Nah, Anandaku tinggal menghitung saja reaksi elektrolisisnya. Nah, jumlah elektronnya juga sama. Ya, langsung saja reaksinya adalah Cu2+ ditambah dengan Fe menghasilkan Cu ditambah dengan Fe2+. Oke, mudah kan? Pasti mudah ya. Apalagi Anandaku ini sudah penguatan. Kita recall kembali. Pasti sudah banyak mengerjakan soal-soal terkait dengan reaksi pada sel elektrolisis. Bagaimana menentukan katoda, bagaimana menentukan anoda berdasarkan tadi aturan-aturan yang ada. Nah, kita lanjut. Apakah masih ada soal lagi? Ternyata masih ada soal. Satu soal lagi. Wow, panjang soalnya. Nah, jangan terkecoh dengan soal yang panjang. Kita hanya perlu untuk melihat kunci-kunci, kata kunci yang terdapat pada soal. Kita baca dulu bersama ya. Seorang siswa melakukan percobaan elektrolisis menggunakan larutan X. Oh, larutan X. Berarti nanti ini yang kita mau cari nih. Larutan X itu apa sih? Nah, sudah kelihatan kan? Setelah beberapa menit, siswa tersebut mencelupkan kertas lakmus merah dan biru. Berarti dia mau menguji apakah bersifat asam atau bersifat basa. Jadi di sini ada dua konsep yang dikaitkan, yaitu sifat asam basa kemudian dikaitkan dengan percobaan elektrolisis. Kok bisa, Bu? Tadi kan dilihat pada reaksi itu terkadang muncul H+. Kadang juga muncul OH-. Itu tanda bahwa ada yang nuansanya asam dan ada juga dalam suasana basa. Masih ingat kan kalau kertas lakmus merah dan biru itu kapan dia asam, kapan dia basa. Nah, ternyata pada katode kedua kertas lakmus berwarna biru. Berarti merah jadi biru, birunya tetap biru. Sedangkan pada anode kedua kertas lakmus berwarna merah. Berarti tadinya yang lakmus merah itu tetap merah, tetapi yang lakmus biru berubah menjadi biru. Nah, ini anak-anakku perlu perhatikan. Katode berwarna biru. Kemudian pada anoda itu dia berwarna merah. Nah, di sini kita bisa lihat kemungkinan larutan X ini apa. Nah, tadi kan sudah dibaca tuh, oh ketika
dia termasuk alkali tanah, maka yang mengalami tereduksi adalah H2O-nya membentuk tadi kalau tidak salah ada OH- ditambah dengan H2. Oh, di situ ada basa. Nah, bisa juga diingat tadi pada anoda. Oh, ada yang terbentuk H+, berarti itu adalah asam. Dari mana? Biasanya dari sisa asam oksi. Nah, kita lihat analisanya. Apa sih nih? Yang mana sih jawabannya? Apakah A, NaI, B, AlCl3, C, KNO3, atau D, CuSO4, dan E, BaOH 4 kali. Nah, BaOH, iya, 4 kali, 2 kali. Nah, sekarang kita lihat dulu dari beberapa option ini. Tadi kita lihat kapan sih H2O-nya yang teroksidasi? Cu, ini kita Cu, bisa kita lihat di sini ada Cu. Cu itu kan bukan alkali tanah, bukan Al, bukan juga Mn. Berarti yang langsung teroksidasi adalah Cu-nya. Berarti kemungkinan untuk bersifat basanya minim, jauh. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan elektrolisis larutan di sekitar katoda itu bersifat asam. Oke ya, sedangkan di sekitar anoda itu yang bersifat basah. Ini biru, ini bersifat basah, ini bersifat asam. Maaf ya. Nah, sekarang larutan es mengandung kation logam aktif. Harus logam aktif karena nanti yang tereduksi adalah H2O-nya. Sedangkan anionnya itu pasti mengandung sisa asam oksi. Yang mana sih? Kemungkinannya ada N termasuk, Al termasuk, K termasuk, Ba juga termasuk. Tapi perhatikan pasangannya apa? Di sini ada I. Tidak. Ini bukan sisa asam oksinya. Kemudian Cl3, ini kan halida ya, sama dengan I tadi halida. Lalu apalagi OH, ini juga bukan. Ini basa, yang dicari adalah sisa asam oksi. Ini KNO3. Kita cek apakah betul. Jadi betul ya. Yang benar adalah KNO3, kalium nitratnya. Nah, karena K-nya nanti tadi golongan 1A. Berarti dia yang tereduksi adalah H2O, nanti ada OH-. Makanya dia bersifat basa. Ibu ulang ya, di sini bukan asam ya, tetapi di sini adalah basa. Lalu di sini asam. Karena dia merah nih. Ini yang berwarna biru. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan, nanti kita lihat lagi nih. Apa pemanfaatan sel elektrolisis? Jadi aplikasi sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ada penyepuhan. Nah, di sini Ibu ambil satu contoh, penyepuhan emas terhadap perak. Nah, jadi kuncinya kalian harus memperhatikan apa yang ingin disepuh dan disepuh atau dilapisi menggunakan apa. Nah, di sini penyepuhan emas terhadap perak. Berarti ingat ya, yang melapisi itu berada di anoda. Sedangkan yang dilapisi itu harus ditempatkan di katoda. Jadi yang dilapisi kan adalah perak, penyepuhan emas terhadap perak. Berarti perak itu yang akan disepuh supaya nanti yang kelihatan di luarnya berwarna emas. Nah, lalu larutan yang digunakan, larutan elektrolit yang digunakan yaitu larutan elektrolit dari logam penyepuh. Nah, jangan dari yang mau disepuh. Harus ditambahkan dengan logam penyepuhnya itu apa? AuCl3 ya, karena yang mau penyepuhannya adalah emas. Berarti menggunakan AuCl3, larutan AuCl3. Nah, lalu yang ditempatkan di anoda adalah Au. Karena Au sebagai penyepuhnya yang melapisi. Ingat, yang melapisi disimpan di katoda. Lalu yang dilapisi itu disimpan di anoda, sedangkan yang dilapisi disimpan di katoda. Tadi yang mau dilapisi adalah perak, Ag kan simbolnya. Nah, tipsnya ingat saja. Bagaimana kalau penyepuhan? Dika, bukan Dilan ya, tetapi Dika. Yang dilapisi ditempatkan di katoda. Nah, itu kuncinya ya, Dika.
yang ingin dilapisi ditempatkan di katoda. Ini Ag-nya. Dia ditempatkan di katoda. Nih yang anak-anakku perlu ingat. Nah, selebihnya untuk reaksi yang terjadi pada katoda yaitu Au3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Au. Jadi nanti ada endapan Au pada katoda. Sedangkan pada anoda Au itu akan teroksidasi menghasilkan Au3+ ditambah dengan 3 elektron. Nah, pada ion Au3+ itu akan tereduksi pada katode. Oke ya, dia tereduksi dan ini membentuk endapan Au. Jadi di sini menumpuk nanti di sini Au, dia akan melapisinya. Oke. Nah, dan mengendap tadi. Lalu di anoda terus teroksidasi untuk terus-menerus memasok Au3+ dalam larutan. Jadi Au ini akan terus mengalami oksidasi sehingga Au di larutannya ini nanti bisa terus digunakan dipakai menyepuh pada perak tadi. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Ingat saja, jika yang logam yang ingin dilapisi ditempatkan di katoda. Nah, kita lihat nih aplikasinya dalam soal. Nah, soalnya adalah Andi ingin melapisi kunci dengan perak agar tidak berkarat. Hal apa yang harus dilakukan oleh Andi? Nah, kuncinya ya kunci. Ini kita yang mau dilapisi adalah kunci. Dilapisi dengan apa? Dilapisi dengan perak. Nah, kunci itu biasanya dia adalah Fe, sedangkan ini adalah Ag. Ingat, yang ingin dilapisi adalah kunci. Kemudian yang menyepuhnya adalah perak atau Ag. Nah, opsi mana nih yang benar yang harus dilakukan oleh Andi? Yang A, logam perak diletakkan sebagai elektroda positif. Nah, kalian sudah boleh mengingat, oh tadi di K, dilapisi di katoda. Tadi katoda itu negatif. Nah, menggunakan logam besi sebagai elektroda positif. Kemudian kunci diletakkan di anoda. Bukannya tadi kunci itu yang mau dilapisi, harusnya dia di katoda. Nah, berarti ini bukan. Menggunakan larutan FeCl3. Nah, tadi kan Ibu bilang ini harus mendukung, membantu Ag. Karena yang mau menyepuh adalah Ag, berarti larutan yang digunakan tuh harus mengandung Ag. Berarti ini juga bukan. Nah, lalu menggunakan voltmeter. Untuk apa voltmeter? Kita tidak mau mengukur sumber listriknya, justru dia membutuhkan pasokan sumber listrik, jadi tidak menggunakan voltmeter. Nah, tinggal dua nih. Apakah logam perak yang sebagai elektroda positif atau besi sebagai elektroda positif? Ingat saja tadi di K. Jadi besinya berada di katoda. Yang mau menyepuh itu berada di anoda, yang dilapisi itu berada di katoda. Nah, berarti Ag-nya di mana? Jadi yang benar adalah logam perak diletakkan sebagai elektroda positif, ditempatkan di anoda. Harusnya logam besinya yang ditempatkan di elektroda negatif. Karena kan kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Sudah bisa kan sekarang ya? Mudah ya? Nah, tidak terasa kita sudah sampai nih di soal yang terakhir. Jadi anak-anakku tuh tadi tidak perlu bingung. Kalian cukup mengingat apakah dia larutan atau lelehan, kemudian elektroda inner, elektroda tidak inner, dan jika pada pengaplikasiannya ingat di katoda, dilapisi di katoda. Oke, tidak terasa kita sudah berada pada sesi terakhir. Senang rasanya bisa membersamai anak-anakku untuk pelajaran kimia. Tentunya apa nak? Kita akan belajar kimia dengan asik dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang, bisa terus belajar bersama di pembelajaran berikutnya yang tentunya lebih asik dan lebih menyenangkan. Jika ada hal-hal yang kurang Ibu sampaikan, ada kekurangan, ada kehilafan, tentunya itu datangnya dari Ibu, karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk sesi kita kali ini. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.